seseorang itu mau maju melalui jalur independen, mau maju melalui jalur partai politik, kalau tidak memiliki pondasi yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa bertemu dengan Kakanda pada kesempatan hari ini di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sijunjung. Dan sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, yakni baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, yang mana beliau dulu telah mengorbankan hartanya, nyawanya, bahkan kedudukannya demi menyebarkan agama Islam. Baik, pertama-tama saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang menonton dalam channel Pemuda Pemimpin Perubahan, saya minta dukungannya, like, komen, subscribe di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama kaum intelektual, yaitu Kakanda Jeki Perinal Jeki SPD. Dia adalah seorang intelektual di kalangan Kabupaten Sijunjung. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Orang yang sangat pemikirannya sangat intelektual sekali. Apalagi dia selaku pernah menyalonkan anggota DPRD 2019 kemarin di Dapil 1. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang panjang, kita untuk persilahkan Kakanda Perinal Jeki ini untuk memperkenalkan dirinya, riwayat sekolahnya, dan riwayat organisasi. Silakan Kanda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi annamana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah akbaru jawadil karim. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bil khuluqil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Baik, sebagai sedikit riwayat kehidupan dari mulai SD, saya terlahir dari Nagari Durian Gadang, yang mana nagari tersebut saya dilahirkan ketika itu masih kategori tertinggal. Ayah dan ibu saya asli orang Durian Gadang, dan semenjak umur 5 tahun kami sudah pergi merantau. Jadi riwayat pendidikan saya itu, pertama saya sekolah di madrasah di Bekasi Utara, Madrasah Nur Syifa. Lalu setelah itu saya melanjutkan SMP di Taman Harapan di Bekasi Utara. Lalu setelah itu melanjutkan kembali sekolah teknologi mesin, yaitu STM, dengan mengalami 2 kali pindah. Yang pertama itu di Ristek Jaya, lalu pindah ke Bekasi, Terapina Prima. Lalu dengan takdir Allah, pada tahun 2010, ayah, ibu, dan saya pulang kampung. Lalu memulai kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Yakin 2010 di STIT. Lalu kalau pengalaman sedikit tentang organisasi, kita pernah di Badan Permusyawaratan Nagari Durian Gadang, pernah juga menjadi sekretaris organisasi pelajar Durian Gadang, pernah juga menjadi ketua program nasional pemberdayaan masyarakat Nagari Durian Gadang. Dan kalau di dalam organisasi eksternal kampus, pernah menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2016-2017, dan sekarang
masih aktif dari beberapa organisasi, salah satunya di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah dan juga di Komite Nasional Pemuda Indonesia di bidang advokat dan politik. Mengenai sedikit tentang riwayat itu, berarti Kakanda pernah berkecimpung di dunia politik itu mulai kapan, Bang? Jadi jika kita berbicara politik, saya pribadi itu memulai kancah politik itu semenjak 2016 terjun ke politik, tetapi bukan politik praktis awalnya. Artinya kita terjun ke dunia politik itu karena terlahir dalam sebuah kepedulian. Seperti itu. Berarti semenjak Kakanda terjun ke dunia politik, kan ketika kita melihat di lingkungan kita sekarang ini, seorang politik itu nantinya akan duduk di sebuah kursi jabatannya, mungkin sebuah di anggota DPRD, kan dia menjadi pemimpin masyarakat, Betul. Dewan Perwakilan Rakyat Ya. Masyarakat. Dan kalau kita lihat pemimpin yang seperti Kakanda lihat sekarang, gimana sih kepemimpinan yang berada di Indonesia ini, khusus kayak kalangannya di daerah, semua daerah lah khususnya di Indonesia ini, gimana sebuah kepemimpinan? Apakah kepemimpinan ini sudah berjalan dengan mestinya? Apakah kepemimpinan ini cuma untuk memperkaya diri atau gimana kan? Jadi kalau berbicara persoalan kepemimpinan, Mas, tentu kita tidak terlepas dari aspek individual. Kenapa kita bicara seperti itu? Kepemimpinan itu dipimpin oleh orang pribadi. Dan ketika orang menjadi pemimpin, dia harus memiliki pondasi yang kuat. Ketika dia ingin memiliki pondasi yang kuat, dia harus dikader. Ketika ia ingin dikader, dia harus belajar kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diciptakan menjadi pemimpin, itu tidak semerta-merta beliau langsung menjadi pemimpin. Beliau telah ditakdirkan menjadi pemimpin, tetapi juga diciptakan. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bahwasanya ruh Nabi Muhammad itu sudah dikader untuk menjadi pemimpin. Begitu juga ketika dia mulai terlahir dari rahim ibunya Aminah. Dan ketika itu badaian, ujian badai, terpaan dan sebagainya itu telah terjadi pada diri Muhammad. Sehingga ketika usia beliau sudah pas untuk menerima wahyu, sebuah risalah, sebuah ajaran, disitulah beliau mulai menyampaikan. Sehingga beliau menjadi karakter yang kuat menjadi seorang pemimpin. Kalau saja Nabi Muhammad ketika itu melakukan hanya ibadah-ibadah ritual sebagai seorang pemimpin, maka Islam itu tidak akan pernah berjaya. Berarti ada aspek yang lain sesuai yang dikatakan para ulama. Selain ibadah ritual yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu, ada ibadah sosial, ada sayap lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan itu sendiri. Kalau kita melihat pasca kepemimpinan yang terjadi di daerah, tentunya kan di situ kan kepemimpinan tadi apa yang dikatakan Kakanda tuh, ketika kita mau memunculkan kepemimpinan yang baik tuh harus dikader terlebih dahulu. Kalau kita melihat di era sekarang tuh, kalau kita melihat ketika kan sekarang kalau maraknya pemilihan bupati, kan kini sekarang kan ada yang melalui partai dan ada yang tidak melalui partai secara independen. Ketika itu dikaji, manakah yang menurut Kakanda yang akan memunculkan kepemimpinan yang baik, ataukah kepemimpinan yang dikader, ataukah kepemimpinan yang maju dengan independen? Sebenarnya
persoalan kepemimpinan itu sendiri. Mau seseorang itu mau maju melalui jalur independen, mau maju melalui jalur partai politik, kalau tidak memiliki pondasi yang kuat, maka dia akan tetap terpeleset. Tetapi kalau dia sudah memiliki pondasi yang kuat, yang kokoh di dalam dirinya untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, maka tidak masalah dari manapun dia maju. Dalam istilahnya, jangan sampai kita bernapas di dalam lumpur. Ketika kita melihat nih, seorang pemimpin itu kan biasanya dilahirkan, kan bisa dikatakan pemimpin itu dilahirkan, pemimpin itu diciptakan oleh lingkungan. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar atau melihat di Indonesia ini, kenapa sih seseorang yang keluarganya pemimpin, keturunannya itu akan menjadi pemimpin? Kalau kita melihat sebuah contoh nih, seorang politik yang begitu kenal, yaitu seorang yang dia sebagai ketua PDI, kan sekarang tuh pasti anggota-anggotanya dia tuh menjadi seorang pemimpin di partai itu, dan dia akan menjadi diangkat sebuah pemimpin juga pastinya. Gimana menurut kakaknya tentang itu? Sebenarnya harus kembali kepada orientasi partai politik itu sendiri. Kalau benar partai politik ingin menciptakan sebuah masyarakat yang berdaulat di atas dirinya sendiri, tentu yang ia lakukan, yang ia lahirkan, yang ia ciptakan kadernya adalah kader-kader yang terlahir dari kepedulian tanpa memandang ia dari aspek sosial bagaimanapun. Artinya tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, anak si anu, anak si itu. Selama ia berpotensi dan memiliki kaki yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin, seharusnya partai politik tetap mendukungnya, walaupun dia tidak memiliki materi yang mumpuni. Itu secara real memilih kepemimpinan. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita melihat sekarang, kepemimpinan itu kan ada yang dikatakan seorang pemimpin yang sangat otoriter, dan ada yang demokrasi sekali. Betul. Kalau kita melihat menurut pandangan Kakanda ini, gimana sih presiden kita itu? Apakah dia bersifat otoriter ataukah demokrasi? Sehingga kalau kita melihat di media massa tuh banyak kritikan-kritikan yang menuai, demo-demo di mana-mana. Itu menurut Kakanda itu gimana yang harus diterapkan seorang presiden kita? Apakah dia otoriter atau demokrasi? Menurut Anda gimana? Ya, kalau kita berbicara di Minangkabau, di Sumatera Barat, salah satu pemimpin itu ialah di duluan salangka, di tinggian sarantiang. Artinya apa? Didulukan salangka, ketika ia salah kita bisa menariknya. Begitu juga di tinggian saranteng, ketika terlalu jauh maka bisa ditarik kakinya untuk mengingatkan. Artinya apa? Ketika kita berbicara persoalan kepemimpinan negara hari ini, artinya seorang Presiden Republik Indonesia dengan negara yang begitu luas dan kaya dengan sumber daya alam dan manusianya, artinya harus bersikap fleksibel. Tidak boleh bersikap otoriter. Kenapa tidak boleh otoriter? Ketika terjadi otoriter, pengekangan terus menerus, maka akan menuai banyak pemberontakan. Tetapi di satu sisi, presiden juga selaku pemimpin negara harus bersikap tegas. Dan tidak boleh juga terlalu demokrasi. Dan kadang-kadang yang membuat rancu itu ialah terlalu longgar terhadap sebuah peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu penyebabnya salah satunya.